Nah ini teman-teman, jadi ini granit yang sebelah kiri ini adalah granit yang sudah gue bersihin. Jadi awalnya tuh ini daerah ini itu adalah granit lama yang gue bangun. Jadi dia salahnya nggak dikasih pelapis lagi, harusnya ada terpal atau apa gitu semacamnya untuk nutupin, tapi enggak, dan akhirnya harus dibersihkan. Nah seperti ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Ibut, masih di channel kita Ibut Indra Budi. Ya teman-teman, kali ini gue mau nunjukin ke teman-teman cara menghilangkan noda di granit yang benar-benar sulit. Jadi nanti gue akan ngasih tips gimana caranya bagi teman-teman yang lagi kesulitan nih noda apapun itu kan di granit, kecuali goresan ya. Goresan tuh biasanya tuh kayak dari paku atau enggak dari magnet tuh, atau enggak yang paling sering itu adalah baut roofing, baut tutup gypsum gitu loh, untuk partisi-partisian gitu. Nah itu karena itu keras banget, jadi kalau misalnya baut itu keinjek di granit, kemungkinan besar ya memang tergores gitu. Nah sekarang ini kita lagi ngomongin noda, yaitu noda terutama bagi teman-teman yang lagi ngebangun ataupun emang ketetesan tinta, atau gue pernah nyobain cat minyak, macam-macam lah. Satu solusinya satu aja. Sebelumnya kita lihat dulu ya gimana yang before dan after ya. Nah ini teman-teman, jadi ini granit yang sebelah kiri ini adalah granit yang sudah gue bersihin. Jadi awalnya tuh ini daerah ini itu adalah granit lama yang gue bangun. Jadi dia salahnya nggak dikasih pelapis lagi, harusnya ada terpal atau apa gitu semacamnya untuk nutupin, tapi enggak, dan akhirnya harus dibersihkan. Nah seperti ini. Nah, ini yang udah bersih ya. Nah ini yang sebelumnya. Ini gue mau coba buat di sini nih. Jadi opsinya itu adalah awalnya gue ngebersihin tuh pakai scrub, karena memang scrub itu dia lebih aman ya dari goresan. Awalnya kan gue mau pakai amplas nih, amplas semuanya dapat sih, cuman yang gue khawatirkan itu adalah dia bakal gores. Jadi pas lagi udah bersih kayak gini nih, nanti baret-baret amplasnya ada. Tapi kalau misalnya pakai scrub model kayak gini, model kayak gini, nah itu dia insya Allah lah aman. Oh ini udah karena kecampur air tadi semuanya ya. Jadi langsung aja, karena kayaknya tadi pas lagi gue bersihin yang ini udah kecampur semua kayaknya airnya. Gue kasih tahu nih rahasianya gitu kan. Rahasianya itu adalah menggunakan ini adalah cairan thinner ya, cairan thinner. Teman-teman bisa menggunakan cairan ini untuk menghilangkan segala noda. Gue udah pernah nyobain itu di spidol tuh, terus juga noda minyak, besi, karat itu yang bete banget tuh, karat sebenarnya. Terus sama noda las, tapi ya nggak sampai kebakar ya, ada tik-tikannya aja gitu kan. Kalau misalnya udah kebakar ya susah juga. Nah sekarang kita mau beresin ini. Jadi kalau saran gue ya, jadi sediain scrub nih namanya. Scrub tuh beberapa ukuran dan jenis. Ini contoh doang sih.
Karena ketika misalnya kita ini oke lah, yang gampang ya, akan ada segmen-segmen yang sulit banget. Nah itu kemungkinan tangan kita sakit banget dan cangkel. Nah ini bisa dipakein yang kecil. Ini agak susah nih. Terus ini udah bercampur-campur air sebenarnya. Jadi bagusnya kita semprot dulu, agak tunggu ya 10 detik lah. Langsung angkat. Beda banget kalau misalnya belum disemprotin thinner. Wah, dan juga kayak botak-botak juga. Jamplas dapat sih, dapat goresan kalau mau sih ya. Nah ini lumayan nih teman-teman, daripada teman-teman harus ngeluarin yang nggak ada gerinda gitu. Sebenarnya gerinda ada, cuman masih bingung aja molesnya, takutnya juga kebawa gitu, sama kayak amplas sistemnya. Karena ini bukan batu ya, itu kan granit biasa ya dia. Oke, selanjutnya terus thinner ini ya, kalau bisa sih memang belinya thinnernya yang kaleng ya, katanya sih lebih gigit dia. Kalau yang botol ya nggak tahu juga, mungkin teman-teman bisa share komen di video ini kalau bagi teman-teman yang oke. Terus kalau misalnya ada yang nanya nih, kenapa nggak pakai HCL? Nah, HCL juga oke juga sih untuk porcelain. Tapi teman-teman, sorry to say nih ya, ini kan bukan kamar mandi ya. Kalau kamar mandi kan, kalau gue sih terus terang kalau milih ubin kamar mandi pasti gue pilih putih. Kenapa? Karena gue bersihinnya pakai HCL. Nanti kalau misalnya kita beli yang hitam atau gelap, kita bersihin tuh habis tuh warnanya. Nah, sedangkan kalau HCL tuh sebenarnya ngabisin warna sejujurnya ya. Kan sebelumnya sempet tuh nyobain bersihin apa gitu, keran pakai Napoklin. Nah itu dia sebenarnya ternyata HCL juga sih itu, cuman kadarnya aja yang beda, ada campurannya. Nah itu dia ngabisin banget teman-teman sebenarnya. Gampang banget, tinggal dikuas, tapi itu warnanya ntar jadi belang-belang. Itu kejadian sama granit gue yang di wastafel, pernah ketetesan Napoklin, waduh, jadi belang-belang. Pastinya teman-teman juga nggak mau dong kalau misalnya ya habis ini langsung tilenya belang-belang, kan nggak lucu juga. Ini kan kalau kayak gini insya Allah berangkat ganteng pulang ganteng. Nah kalau udah capek ganti yang lebih kecil, karena dia tekanannya lebih. Wah, lumayan juga teman-teman. Meskipun udah dibantu oleh thinner, effortnya ya lumayan. Tapi yang kalau nggak pakai thinner, tuh nggak ngelupas dia.
ini dalam nih, semprot lagi. Jadi kalau bisa biar nggak boros aja sih sebenarnya gue pakai ini. Nah kalau misalnya teman-teman pakai langsung ditetesin gitu, pertama bleber-bleber, kedua bau kan dia kalau kena sayang, dan juga kalau misalnya ditaruh di ruang terbuka gitu dia nguap. Habis tuh oksidasi. Oke, kita cepetin aja. Oke, akhirnya selesai juga ya. Luar biasa nih, satu doang. Nah, terus di sini ini ada ternyata baret gerinda, guys. Ya, jadi guys, sebelumnya tuh ini kasar banget. Bahkan ketika misalnya dipel itu nggak bisa dipel, guys. Nah, kalau udah dikelopekin ya gini. Nah, jadi kita bisa ngelihat ini kayak kaca gitu kan. Nah, kalau di sini borok, ada kaca. Nah, ini alhamdulillah ya, bisa meskipun lama. Nah, ya perbedaannya bisa kelihatan ya. Sekian dari gua. Makasih untuk teman-teman yang udah nonton. Bagi teman-teman yang baru lihat channel ini, tolong klik subscribe di bawah untuk update info-info terkait ya video-video yang bermanfaat pastinya. Oke, sekian dari gua. Oh ya, terakhir gue sampaikan ya, alasan kenapa gue menggunakan thinner dan susah payah kayak tadi itu karena kalau kita menggunakan HCl model pembersih porselen itu akan merubah warna, dan terbukti kalau misalnya yang ini dia alhamdulillah tidak merubah warna, tapi memang effortnya lumayan, jadi mengeluarkan kerak-keraknya itu lumayan sekali. Dan tapi ini patut untuk dicoba untuk teman-teman yang mungkin ada kesulitan dan mengalami hal yang sama. Jadi ini for information, ini tuh sebenarnya nodanya noda semen, air, kerak air, terus tanah, keinjak-injak dalam waktu ya mungkin 2 bulan lamanya dia dibersihkan, jadilah seperti itu. Oke, akhir kata dari gua, keep learn and be better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.